bunga. Jadi lanjutannya itu identifikasi buah. Nah, identifikasi buah ini itu materi terakhir di bab identifikasi. Jadi habis ini materinya itu tentang pembelahan sel. Oke, yang pertama ada definisi dari buah. Buah sendiri itu merupakan hasil dari proses penyerbukan pada bunga yang diikuti oleh pembuahan, yaitu bakal buah. Nanti akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji. Jadi buah itu awalnya dari bakal buah yang nantinya bakal tumbuh menjadi buah dan bakal biji. Oh iya, kalau misal suaraku nggak kedengaran atau putus-putus atau gimana, langsung bilang aja ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi buah. Yang pertama itu tempat perkembangan biji. Yang kedua untuk melindungi biji dari gangguan luar. Yang ketiga adalah pemencar biji tumbuhan. Nah, selanjutnya ada struktur buah. Jadi ini contohnya ada di buah kelapa sawit. Nah, untuk yang bagian terluarnya ini yang warna coklat, yaitu namanya exocarp atau epicarp. Kemudian yang biasanya di dalamnya itu kayak serabut-serabut, itu namanya mesocarp atau daging buah. Kemudian untuk tempurungnya biasanya kalau misalnya ini dihilangin nanti akan ada tempurung, itu namanya endocarp atau kulit tanduk. Nah, selanjutnya ada yang warna putih ini, itu namanya endosperm atau cadangan makanan. Biasanya itu yang berasa manis, agak asem kayak gitu. Kemudian ada yang terakhir yaitu embrio. Itu agak bentuknya kayak gading kecil di sebelah atas. Nah, selanjutnya ada proses pembentukan buah. Proses pembentukan buah sendiri itu ada kaitannya sama bunga yang kemarin. Jadi di dalam satu bunga itu kan ada namanya anther dan juga polen. Nah, nanti si anther sama si polen ini melakukan penyerbukan. Kalau penyerbukannya berhasil, nanti akan ada pembuahan. Nah, pembuahan ini nanti kalau berhasil akan jadi zigot, kemudian berkembang jadi embrio. Embrio nanti berkembang jadi buah atau simple fruit. Nah, di dalam fruit ini, di dalam buah ini nanti akan ada biji. Nah, bijinya ini nanti yang akan bisa digunakan lagi untuk mengembang biakan tanaman baru. Kayak gitu. Ini rinciannya yang lebih detail lagi. Kemudian selanjutnya ada penggolongan buah. Ada buah semu dan buah sejati. Jadi buah semu itu terbentuk dari bagian-bagian bunga selain bakal buah. Sehingga buah semu terlihat lebih besar dari buah sejati. Tapi terkadang orang-orang itu menganggap bahwa buah tersebut, buah semu ini itu adalah buah sejati. Enggak. Nah, buah sejati itu terbentuk dari bakal buah. Selanjutnya ada penggolongan buah semu. Contohnya buah semu tunggal. Nah, buah semu tunggal kalau di sini jambu mete. Ini itu sebenarnya buahnya itu yang metenya. Tapi yang berasa ini, yang biasanya agak asam ini, itu sebenarnya adalah tangkai. Tangkai yang dia ikut berkembang dan terisi oleh cadangan makanan sehingga dia berasa. Kemudian untuk buah stroberi, buah semu ganda, dia itu sebenarnya buahnya adalah yang titik-titik kuning. Sedangkan yang merah itu adalah aku lupa, dasar bunganya. Jadi dasar bunganya itu ikut berkembang terus terisi oleh
cari malah seperti buahnya, seolah-olah dia buahnya, padahal sebenarnya buahnya adalah yang titik-titik. Kemudian ini buah sejati. Buah sejati itu sebenarnya dia berapa buah, tapi dia terlihat seperti satu buah. Dia itu biasanya tumbuh dari bunga yang majemuk. Kemudian selanjutnya ada buah sejati. Kalau buah sejati ini tadi yang memang dia tumbuh dari bakal buah. Nah, di buah sejati itu ada buah sejati kering, buah sejati tunggal kering dengan buah dengan satu biji. Contohnya buah padi, buah kurung, buah keras bersayap. Jadi buah kering itu dia memiliki buah yang memiliki kulit yang keras. Nah, ini ada buah dengan banyak biji, buah kering dengan banyak biji. Contohnya buah berbelah yaitu selasi, buah kendaga yaitu jarak, buah kotak yaitu durian. Kemudian selanjutnya ada buah sejati tunggal berdaging. Jadi dia itu memiliki dinding yang tebal dan berdaging. Contohnya ada buah buni yaitu alpukat, buah mentimun, buah jeruk, buah batu, buah delima. Ada buah sejati ganda. Nah, contohnya ada buah kurung ganda, buah bumbung ganda, buah batu ganda, buah buni ganda. Buah sejati majemuk tuh sama seperti yang buah semu majemuk. Cuma tadi buah semu majemuk kan itu apa sebenarnya dia adalah bagian lain dari bunga yang berkembang. Kalau ini bakal buahnya yang berkembang, tapi sama-sama dari bunga yang majemuk. Kemudian selanjutnya udah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Oh iya, silahkan. Terima kasih Kak. Apakah suara saya terdengar? Halo. Apa gimana? Apakah suara saya terdengar? Oh, iya terdengar, baru terdengar. Untuk jambu mete ya Kak, kita tahu kan kalau buah itu kayak vitamin ya Kak. Nah, untuk jambu mete itu kan kata kakak itu metenya doang ya yang buahnya itu. Nah, untuk yang jambunya itu, yang itunya tuh apa rantingnya ya, saya dengar gitu. Nah, untuk si jambunya itu tuh vitaminnya tuh apa ya? Apakah kurang? Apakah gimana ya? Apakah jambu mete lebih bagus vitaminnya atau gimana dibanding sama rantingnya itu? Terus untuk yang stroberi itu kan buahnya itu yang titik-titiknya ya Kak itu. Nah, kalau kayak bijinya itu biji stroberinya tuh yang mananya ya Kak? Itu sih yang saya. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Yang pertama aku jawab tentang jambu mete. Tadi kalau aku nyimpulin berarti pertanyaannya apakah yang merah itu sama metenya lebih vitaminnya banyak yang mana gitu nggak? Nah, kalau menurut aku, kalau banyaknya aku kurang tahu, tapi kalau masalah ada vitaminnya, untuk yang rantingnya itu tetap ada, karena kan di ranting itu walaupun dia awalnya dari tangkai bunga, dia tetap menyimpan cadangan makanan, jadi makannya dia bisa berasa. Nah, cadangan makanan itu kan biasanya juga
terdiri dari beberapa, misalnya ada glukosa, terus zat-zat yang lain kayak gitu. Menurutku tetap ada ini sih, ada vitaminnya. Tapi untuk banyaknya aku kurang tahu. Lebih banyak yang metenya atau yang modifikasi ranting itu. Strawberry, bijinya itu di mana? Bijinya itu di dalam yang bintik-bintik kuning itu. Karena kalau kita nanam strawberry, yang ditanam itu si bintik-bintik kuning itu. Dia di dalam buahnya. Gitu. Apakah menjawab? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Gimana? Nggak muncul suaranya di aku. Oh, ya. Sudah, Kak. Sudah menjawab. Oh, oke. Di- Oke, makasih. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak, mungkin kita bisa lanjut ke pembelahan sel nih. Biar cukup waktunya. Gimana teman-teman? Ya Kak. Oke, kalau gitu aku share screen pembelahan sel. Oh, salah. Oh ya, ini. Oh, bentar sebelumnya aku mau ini kasih tahu dulu untuk praktikumnya. Jadi untuk praktikumnya, untuk yang identifikasi buah itu kan dikumpul 20 November ya. Nah, tapi untuk praktikumnya itu sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia ada 4 spesimen ini, nanas, mangga, pepaya, stroberi. Nanti kalian dibentuk kelompok juga. Dicari buahnya, nanti diidentifikasi sesuai format yang sudah ada di laporan. Kayak gitu. Sama sih sebenarnya, cuman kayak gitu aja. Aduh basah. Oke, terus ini lanjut ke mitosis. Oke, yang pertama ada pembelahan sel. Untuk pembelahan sel itu sendiri merupakan peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi 2 atau lebih sel baru. Pembelahan sel juga diartikan sebagai cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya adalah proses reproduksi sel. Nah, pembelahan sel itu ada macam-macam. Yang pertama amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis itu berlangsung secara spontan. Jadi nggak perlu ada tahap-tahapan yang misalnya di mitosis gitu, atau tahap-tahapan seperti di meiosis. Kemudian kalau mitosis itu dia akan menghasilkan 2 sel anakan. Di dalam setiap sel anakan mengandung kromosom yang sama dengan induknya. Kalau meiosis dia menghasilkan gamet yang secara genetik hanya mempunyai setengah dari induknya sendiri. Kemudian ada mitosis. Nah, mitosis itu proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Dan sifatnya itu nanti akan sifat dan jumlah kromosomnya itu nanti sama dengan induknya. Kemudian selanjutnya ada tahapan mitosis. Yang pertama itu ada tahap profase. Nah, di tahap profase ini itu sel induk nanti akan membelah, memperlihatkan gejala terbentuknya 2 sentrosom. Terus nanti ada yang namanya metafase. Metafase itu nanti kromosom itu akan tersusun secara rapi seperti ini di bidang ekuator. Nanti setelah itu ada fase anafase, tahapan anafase. Nah, di anafase ini nanti
membran intinya itu di anafase ini itu nanti kromatid bergerak menuju kutub. Terus habis itu ada yang terakhir telofase. Di telofase ini nanti kromatid akan memanjang lagi membentuk kromatin. Terus perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama ada di tujuannya. Untuk mitosis itu untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Kalau meiosis itu berfungsi mengurangi jumlah kromosom. Kalau di tempat terjadinya juga beda, yaitu kalau mitosis di jaringan meristematis, kalau di meiosis itu di jaringan sel reproduksi. Kalau tempat pembelahannya juga beda, tahap pembelahannya juga beda. Mitosis itu ada 1 tahap pembelahan, meiosis itu ada di 2 tahap pembelahan, meiosis 1 dan meiosis 2. Di hasilnya pun juga beda. Mitosis itu 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya atau diploid. Meiosis itu 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom induknya. Udah gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak?